Halo, ketemu lagi di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hidup sehat adalah dambaan kita semua. Kita pengen tetap produktif ya pemirsa. Bukan hanya kami loh yang ada di studio ini yang memang pengen bugar dan sehat, tapi juga Anda yang nonton secara konsisten program kami Go Healthy. Makasih buat kesetiaan Anda. 2 orang praktisi kesehatan juga setia menemani kita. Inilah dia Mas Nurman dan Mbak Lula Kamal. Hai pemirsa, semoga sehat semuanya ya. Semoga sehat semuanya pemirsa di rumah Go Healthy. Ini adalah narasumber kita. Sebelum saya kenalin secara langsung, saya ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa istilah penyakit jantung bukanlah hal yang asing buat kita, Pak. Udah sangat familiar dan setiap hari kita mendengar berita tentang orang yang kena serangan jantung. Tapi belum semua orang memahami bahwa penyebab penyakit jantung ini ada satu hal yang paling populer gitu. Tapi nggak paham kok bisa ke situ. Pak Andri juga nggak paham awalnya pemirsa. Beliau waktu itu terkena serangan jantung saat masih bekerja. Lagi produktifnya. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, beliau dikatakan memiliki penyempitan pembuluh darah. Tapi karena penyakit jantung ini tidak ditangani dengan baik, serangan jantung yang kedua pun tidak terelakkan. Kena lagi Pak Andri ini. Gimana kisah lengkapnya? Pak Andri, salam sehat Pak. Ya. Waktu Bapak kena serangan jantung pertama itu Bapak lagi ngapain? Pertama kali saya terkena serangan jantung tepatnya 2017 atau 5 tahun yang lalu. Saya tanpa sadar, tahu-tahu kepala saya pusing, tenaga saya pun habis. Langsung saya terkapar di daerah Pondok Indah. Bapak lagi ngapain waktu itu? Lagi bawa motor gitu, sampai nggak kuat standar saya. Nggak kuat? Nggak kuat. Bapak terkapar? Terkapar. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan, persis di pom bensin Margaguna itu. Untung alhamdulillah saya masih bisa hubungi keluarga atau kawan untuk menjemput saya di lokasi saya. Rasanya kayak apa yang Bapak rasakan waktu itu? Coba ceritain. Kalau saya rasakan tuh jangan sampai dah pemirsa ngalamin dah. Pertama, kepala pusing sekali. Terus keringat tanpa disadari seperti mandi hujan, basah kuyup. Dan yang paling itu tenaga sama sekali nggak ada, reaksi nggak ada apa. Untuk menggerakkan, ngangkat gelas nggak kuat. Bapak ada merasa sakit nggak di bagian dada, misalnya sesak atau tertekan begitu? Ya, ada. Tapi nggak terlalu signifikan sakitnya itu. Pada saat itu pikiran saya udah kalut dah. Jadi waktu Bapak terkapar merasa kesakitan, saat itu Bapak menduga sakitnya apa itu Pak? Pada saat itu saya sama sekali nggak ngerti. Pas keluarga saya bawa saya ke dokter, baru didiagnosa, di EKG, dikasih obat penurun nyeri, baru saya didiagnosa kena serangan jantung. Dan dokter pun sampai kaget bahwa saya itu mampu bertahan dengan keadaan saya seperti itu. Lalu tindakan berikutnya apa kata dokter saat itu? Pada saat saya dirujuk ke rumah sakit langsung dokter eksekusi harus ditindak untuk pemasangan ring jantung. Iya. Pada saat itu tapi saya tolak untuk pemasangan ring jantung, saya untuk bisa berobat jalan aja sambil kontrol konsumsi obat. Iya. Kenapa Pak nolaknya Pak? Saya masih kurang yakin gitu bahwa saya itu terkena serangan jantung yang begitu Bapak fatal. nggak yakin Bapak kena serangan jantung? Iya gitu. Kami dengar itu bukan kejadian pertama dan terakhir. Tapi ada kejadian lagi serangan jantung berulang setelah itu. Ya, betul Pak? Betul. Kejadiannya kapan yang kedua itu? Yang kedua tepatnya bulan Juni 2022. Di rumah istri saya juga ada mau pergi rapat. Mau rapat saya persilahkan aja karena kan saya tahu konsumsi obat saya kan masih cukup gitu. Iya. Tapi rasanya nggak tahan. Saya akhirnya besok paginya saya bikin rujukan ke rumah sakit Ciputat. Bapak ngerasain sakit apa? Serangan jantung yang Sakit kedua yang sama, itu? karena penyakit jantung saya itu kan diagnosanya penyakit jantung koroner. Jadi gejalanya nggak ke jantungnya gitu. Gejalanya saya kuat keringat dingin. Terus? Tenaga tidak ada, kepala pusing. Bapak itu sering ya kerasa yang tadi tuh pusing, Iya. sering. Pusing, keringat keluar tahu-tahu tanpa aktivitas. Gitu. Sama kemudian tadi ya Pak ya lemes tiba-tiba Lemas, tuh sering. gitu. Jadi bukan 2 kali Coki. Ini udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Setiap kejadian itu Bapak langsung ambil obat Bapak. Ya betul, Enakan, yang gitu ya saya Pak di bawah ya. lidah.
selesai, Nah, normal terus kembali. cuman yang kemarin itu, yang terakhir ini ternyata udah pakai obat itu rasanya masih belum Ah, hilang. Oh, ampun Pak Andri. Baik. Ada nggak tindakan medis yang harus dilakukan? Dan sekarang Bapak sedang menunggu. Tindakan medis yang masih saya tunggu itu untuk bypass jantung. Kapan rencananya Pak? Kalau pastinya sih belum tahu, tapi antara bulan November dan Desember. Bapak tuh sebenarnya ngejalanin pola hidup tuh kemarin-kemarin gimana sih Pak? Makannya gimana Pak? Dulu. Ya sebetulnya saya menjalankan pola hidup tuh ya seperti layaknya pekerja-pekerja yang lain. Ya memang pada saat itu saya nggak begitu mengerti tentang bahayanya makanan-makanan yang saya konsumsi itu, yang berminyak, yang berlemak, kolesterol tinggi. Pada dasarnya pada saat itu memang nikmat-nikmat aja gitu. Olahraga Pak? Ya olahraga tapi nggak rutin gitu, bulu tangkis. Sekali-sekali aja? Ya sekali-kali. Merokok nggak Pak? Dari muda sampai ya 2017 saya perokok aktif. Bahkan sehari sampai bisa 2 bungkus. Kadang-kadang bisa 3 bungkus. Nah, Mungkin efeknya baru saya terima di 2017. Efeknya. jadi udah berhenti di 2017 Ya, ya, karena betul. serangan jantungnya. Betul ya. Oke, ini saya mau meluruskan dulu nih pemirsa nih. Coba. Sebetulnya kan yang makan makanan berlemak nggak cuma Bapak doang dong Pak. Siap. Banyak yang makan makanan berlemak. Yang kemudian makan gorengan juga banyak gitu ya. Kenapa kemudian yang serangan jantung cuma si A, si B, si C aja? Kenapa misalkan? Makanan bersantan itu nggak salah dan baik-baik aja. Tapi waktu kita kolesterolnya tinggi, dia jadi tidak toib, tidak baik buat kita. Makanannya tidak salah, kita yang memilih, memanage makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut kita, itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita. Jadi jangan menyalahkan makanan. Jadi pemirsa jangan meremehkan, apalagi kalau berhubungan dengan jantung. Tadinya yang cuma harus pasang ring, sekarang nggak bisa. Ring itu udah nggak jadi pilihan, sekarang udah naik kelas, harus sudah di bypass. Dibuka nih jantungnya, pembuluh darah jantungnya, dicari karena mau pakai ring pun Udah yang terlalu seberapa banyak. mahalnya pun Iya. tidak bisa. Iya. Ya. Jadi pemirsa di rumah kita harus belajar banyak nih sama Bapak Andri, bahwa Bapak Andri ini kan dari mulai serangan yang pertama 2017 itu beliau merasakan sakit kepala dan keluhannya sebenarnya nggak spesifik kan ya Mbak Lula ya. Iya. Kita tahu bahwa dari cerita Pak Andri belum pernah melakukan pemeriksaan secara lengkap ya Pak Iya, ya. betul, Pemeriksaan kesehatan itu, bahwa pemeriksaan kesehatan itu perlu. Kalau misalkan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi dari dokter, misalkan dari dokter meresepkan obat tertentu, itu harus tetap dikonsumsi. Kalau memang sudah harus dipasang ring, jangan berpikir terlalu panjang. Karena apa? Ya, Kadang-kala dia bisa timbul kapanpun. Berjalan terus ya, Berjalan risiko terus. itu. Jadi kalau kita memang sudah harus dilakukan yang namanya pemasangan ring, kita ikuti saja saran dari dokter. Dan jangan lupa, kalau yang namanya serangan jantung, kemudian stroke, itu kan dia ada kaitannya dengan pembuluh darah dan kualitas darah kita. Betul. Makanya harus kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Benar kan Mbak Lula ya? Betul. Setuju. Buat pemirsa di rumah yang barangkali juga pola hidupnya tidak terlalu sehat, yang sudah merokok dari masih muda, coba dilihat medical check up. Kalau kemudian berantakan bintangnya kebanyakan, yuk kita mulai pola hidup sehatnya, mulai minum obat secara teratur dan gunakan teknologi laser. Tetap bersama kami di Go Healthy untuk kedua praktisi kesehatan kami menerangkan cara kerja teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ini penting sekali. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Selamat datang kembali di Go Healthy. Kami masih bersama dengan Pak Andri, 48 tahun usia beliau. 5 tahun yang lalu kena serangan jantung yang pertama. Beliau menganggap kejadian itu mujizat karena beliau bisa melewatinya dengan selamat. 5 tahun kemudian, di tahun ini, 2022, kena serangan jantung yang kedua. Iya, betul. Untungnya saat itu ada di rumah pemirsa dan segera dibawa ke rumah sakit oleh anaknya. Waktu Bapak kesakitan sangat itu, apa sih yang ada di benak Bapak, di pikiran Bapak? Udah campur aduk dah di pikiran saya. Yang terbayang wajah anak, istri, orang tua. Belum sempat banyak dosa, barangkali kita belum sempat tobat.
kita sudah dipanggil dalam pikiran saya dan Iya, benak kita iya, ya. iya. Karena mungkin pikiran saya itu mungkin hari terakhir saya dah. Iya. Walaupun saya mungkin sekarang masih hidup, itu saya rasa mukjizat, itu benar-benar mukjizat. Udah aktivitas sedikit aja saya udah nggak kuat sama sekali. Mata gelap, keringat bercucuran, Iya. tenaga nggak ada. Itulah yang saya rasakan. Bapak 2 kali nih kena serangan Hmm, jantung. hmm. Apa hikmahnya Pak? Mungkin ke depannya saya lebih menjaga pola hidup saya, pola makan. Bapak mau seperti itu Pak? Siap, siap. Sekarang udah mulai dilaksanakan Udah. belum? Tadinya porsi makanan saya Iya, ya nasinya lebih banyak, lebih saya kurangin. Dari berapa 95 kilogram? sampai ke 72. Sekarang ini 72 Pak? 72. Saya tuh pengen menyoroti ini Pak. Biasanya tuh yang duet maut nih pemirsa ya adalah diabetes, tuh gula tinggi ketemu gitu ya sama hipertensi. Wah duet maut banget ya. Tapi jangan salah, kolesterol tinggi ketemu sama perokok kayak Pak Andri juga maut banget nih Pak sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya merokok itu dia akan merusak dinding pembuluh darah. Tadi saya sering katakan kalau kolesterol itu dia bukan cuma nempel, dia kan bikin sempit pembuluh darah kita nih ya Pak ya, Iya. pemirsa nih ya. Dia bukan cuma nempel, yang paling parah adalah dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah itu dirusaknya kalau kita merokok. Cuman sekarang nih yang bikin masalah buat Pak Andri ini ada 3. Yang paling besar-besar gitu, makanya harus di bypass. Iya. Tapi bukan berarti yang kecil-kecil semua tuh bersih-bersih semua. Oh tidak, semuanya akan barengan. Jadi pemirsa, jangan kemudian sombong. Kalau saya cuma 1, enggak. 1 pun saja itu adalah bukti bahwa semuanya bermasalah. Kemudian sebetulnya tubuh itu pinter sebetulnya ya. Punya kolesterol tinggi, tubuh akan usaha gimana caranya mengurangi kolesterol tersebut. Tapi kalau udah terlalu tinggi, sementara pola hidupnya nggak sehat, mekanisme tubuh yang harusnya jalan jadi nggak jalan. Oke ya. Harusnya kolesterol dibakar jadi tenaga. Gula yang tinggi yang punya diabetes nih pemirsa, gulanya dibakar jadi tenaga. Semuanya kejadiannya di mitokondria. Ini adalah bagian daripada sel yang akan membakar kolesterol dan gula tersebut. Nah, teknologi laser ini hadir akan membuat mitokondria membakar lebih banyak kolesterol, lebih banyak gula. Sehingga angka kolesterolnya lebih terkendali, gulanya lebih terkendali. Dan mereka kemudian nggak mengentalkan darah kita, nggak masuk, nggak menyempitkan pembuluh darah kita. Nah, satu lagi, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, jangan lupa juga akan membuat darah kita menjadi kental gitu kan ya Mas Norman. Bahwa teknologi laser ini bisa membantu untuk melancarkan aliran darah dan memperbaiki kualitas darah kita. Yang kejadian sama Pak Andri ini adalah ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Nah, penyumbatan ini terdiri dari apa? Terdiri dari keping darah, kemudian kolesterol, kemudian kalau ada gula darah, dia ada gula darahnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menguraikan kembali si sumbatan ini? Ada yang namanya mekanisme fibrinolisis. Jadi kalau kita gunakan teknologi laser ini, dia bisa menguraikan kembali sumbatan yang ada di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah jantung pada kasusnya Pak Andri. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah agar tidak terjadi yang namanya penggumpalan darah di kemudian hari atau adanya penambahan dari sumbatan-sumbatan yang tadi. Dengan mekanisme antiagregasi trombosit ini, yang tadinya yang adanya pengentalan darah dengan kecenderungan akan terbentuk gumpalan darah, itu akan dicegah dengan teknologi laser. Ya. Nah, selain itu ada yang namanya mekanisme nitric oxide. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser, di situ akan merangsang tubuh kita untuk meningkatkan produksi dari nitric oxide. Nitric oxide ini fungsinya adalah untuk mengembalikan elastisitas pembuluh darah, kemudian melebarkan pembuluh darah yang menyempit, dan masih banyak lagi fungsi dari nitric oxide ini. Ya, Mas Nurman, apakah kemudian teknologi laser juga bisa membantu kita untuk mendapatkan kebugaran tubuh karena darah kita diperbaiki? Iya. Kan itu menjadi pertanyaan juga. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Lula bahwa kalau kita menggunakan teknologi laser itu bisa membantu mitokondria kita untuk fungsinya lebih optimal lagi. Jadinya tenaga kita lebih meningkat karena apa? Karena yang namanya lemak di dalam darah, gula di dalam darah itu dibakar lebih optimal menjadi energi. Nah, selain itu apa? Pembakaran itu paling banyak ada di otot. Nah, salah satu cara kita untuk menjaga volume otot kita adalah kita gunakan teknologi NMES.
sebelum kita gunakan teknologi NMS, kita juga harus menjaga nih. Yang pertama, kita jalankan 4 pilar pola hidup sehat, yaitu Pilar tuh, Pak. olahraga yang cukup. Kemudian makanan diperbaiki, Pak. Nah, kemudian Ya. stress management. Dan selain itu istirahat yang cukup. Nah, jika sudah kita jalankan nih 4 pilar pola hidup sehatnya kita jalankan, kita tambahkan teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah, dan kita sinergikan dengan teknologi NMS atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang nantinya akan merangsang otot kita untuk berkontraksi. Ayo gunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan berikut ini adalah penjelasan dari Mas Panji lebih lengkap mengenai teknologi laser dan cara mendapatkannya. Pemirsa, segera atasi kolesterol yang tinggi supaya terhindar dari komplikasi. Terapkan pola hidup sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi kolesterol, gula, serta tekanan darah yang tinggi. Bahkan dapat membantu melancarkan aliran darah dengan membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga membantu mengurangi resiko komplikasi. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMS. Digunakannya cukup pada pergelangan tangan kiri 2 kali sehari. Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light terapi. Ada 10 laser merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning. Dan untuk teknologi NMS bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Aku Laser Ultimate juga dilengkapi dengan aksesoris pelengkap, yaitu intranasal therapy kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga. Dan tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan Aku Laser Ultimate. Didukung oleh Pemirsa, bagi Anda yang kelewatan tadi mendengar cerita dari Pak Andri, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Tapi lolos dari 2 kali serangan jantung, pemirsa. Ini benar-benar sebuah produk mukjizat. Saya coba bertanya ke Mbak Lula. Boleh. Kira-kira Mbak Lula, teknologi laser bisa nggak menggantikan tindakan saya untuk operasi bypass? Yang pertama, yang menentukan satu tindakan medis tertentu, misalkan bypass jantung, itu dokter yang megang Bapak langsung. Oke, jadi dia yang bertanggung jawab dan dia punya kekuasaan penuh untuk nentuin iya atau tidak. Jadi intinya sekarang sambil menunggu Bapak harus melakukan yang terbaik. Pola hidup udah nggak bisa ditawar, Pak. Rokok nggak bisa ditawar, udah selesai. Tambahannya yang lain apa lagi? Tambahannya sekarang yang Bapak bisa kerjakan adalah tambahkan dengan teknologi laser. Tadi kita bicara mengenai yang namanya kolesterol, kita bicara yang kemudian tadi ada nitric oxide, kita menjaga supaya nggak tambah kental aliran darahnya. Tambahannya lagi adalah yang namanya teknologi laser ini bisa membantu regenerasi sel. Itu yang kita kejar sebetulnya. Tambahan lagi adalah buat orang-orang yang sulit tidur. Nah, tidurnya ini bisa berkualitas karena teknologi laser juga akan membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak melatonin. Iya. Zat yang memang bertanggung jawab untuk tidur supaya kualitas dan kuantitasnya lebih baik. Buat apa? Tidur itu penting sekali, pemirsa. Jangan pernah dianggap enteng. Regenerasi sel itu juga butuh tidur yang cukup. Semua organ tubuh kita waktu kita tidur itu dia memperbaiki dirinya. Jadi yang namanya kita ikhtiar itu bukan cuma kita menunggu. Jadi tetap harus kita lakukan nih Pak. Misalkan ya, kita harus tetap jaga pola makan. Siap. Yang tadinya Bapak cerita saya suka makan bla bla bla, itu dikurangin. Kemudian kalau ada obat-obatan dari dokter yang memang harus dikonsumsi sembari Bapak menunggu proses bypass tersebut, Bapak harus tetap konsumsi. Kemudian jangan lupa untuk lakukan olahraga atau aktivitas fisik. Namun di sini kan tadi bahwa Pak Andri bilang bahwa bercerita kalau misalkan saya kegiatan sedikit aja rasanya sesak. Iya. Dan saya kalau disuruh olahraga saya nggak sanggup. Nah jadi di sini kenapa kita butuh teknologi untuk mengatasi yang namanya
permasalahan ini. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memang dia tidak bisa untuk bergerak atau mengalami keterbatasan gerak. Di sini peran dari teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang fungsinya adalah untuk membantu agar kontraksi otot kita tetap terjaga. Dengan otot kita itu tetap terjaga, maka dicegah yang namanya penyusutan otot. Nah, otot ini Pak Andri dan pemirsa di rumah, ini bukan cuma tentang otot atau kelihatannya enak dilihat, bukan. Tapi otot ini bertanggung jawab untuk yang namanya membakar kolesterol, lemak di dalam darah, membakar gula di dalam darah agar bisa tetap menjadi energi. Nah, bagaimana cara kita membakarnya untuk dijadikan energi? Yaitu dengan kita latihan otot dan bisa kita gunakan teknologi NMES untuk membantu pergerakan otot kita. Benar. Pemirsa di rumah, sebetulnya yang namanya teknologi laser ini juga bisa dipakai intranasal atau dimasukkan ke dalam hidung. Gunanya adalah untuk memperlancar aliran darah di daerah kepala kita. Nah, ini bantu nih buat yang suka sakit kepala, yang punya sinusitis, ini akan membantu sekali. Tambahannya lagi, kalau punya kemudian keluhan sakit di sendi atau di otot, yang namanya teknologi laser ini bisa digunakan langsung ke tempat yang terasa sakit tersebut. Iya. Dia akan memperlancar peredaran darah di sana dan akan mengurangi rasa sakitnya. Asik, terima kasih untuk tambahannya Mbak Lula. Iya. Ada masyarakat Indonesia yang juga ingin berbagi cerita dengan kita semua bagaimana ketika mereka menggunakan teknologi laser, hal ini dirasa mampu untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Yuk kita simak. Saya punya keluhan irama jantung, jadi jantung saya tidak normal. Rasanya kalau berhenti itu nyesek gitu, sek gitu. Nanti bangun lagi ya seperti gitu berhenti. Waduh, tidur udah mau tidur aja takut karena begitu kena ke bantal udah langsung gitu. Sangat bermanfaat sekali. Banyak perbedaannya, banyak perubahannya banyak. Tidur nyenyak sekarang. Stamina lebih meningkat lagi. Bisa jalan cepat, naik sepeda cepat, berenang, kuat itu. Itu dia cerita dari mereka. Ternyata teknologi laser dirasakan mampu untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Pak Andri, semangat ya. Udah banyak cerita yang baik. Dan Bapak tinggal mengikuti saja jejak yang baik, Pak. Jejak yang buruk kita tinggalkan, jangan diikutin. Apa harapan terbaik Bapak di usia Bapak sekarang? Harapan saya untuk para masyarakat Indonesia, jangan sampai mengalami serangan jantung seperti saya yang alami. Cobalah belajar untuk hidup sehat, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup. Dan saya ucapkan terima kasih untuk keluarga saya, terutama untuk istri saya, anak saya, orang tua saya yang telah membantu saya dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan merawat saya dengan apa adanya. Mudah-mudahan tidak mengalami seperti saya dan cukup saya saja yang mengalami. Terima kasih. Kita kasih semangat dulu buat Pak Andri. Terima kasih ya Pak ya, waktunya ya. Terima kasih Mas Nurman, terima kasih Mbak Lula. Pemirsa, sekarang kita dengarkan Mas Panji akan menutup sesi ini dengan memberikan pencerahan bagaimana cara Anda mendapatkan teknologi laser, termasuk teknologi NMES. Silakan Mas. Pemirsa, Anda sudah mengetahui mengenai bahaya kolesterol tinggi dan Anda juga sudah mengetahui cara mengatasinya. Terapkan pola hidup sehat dan gunakanlah Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Karena kami bertujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Dan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda bisa menambahkan aksesoris pelengkap yaitu laser pad yang menggunakan 12 light therapy yang bermanfaat untuk membantu mengurangi nyeri, peradangan, melancarkan aliran darah, sampai membantu regenerasi sel. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.